Siapakah Mikhail Popkov dan kenapa seorang polisi bisa menjadi pembunuh berantai? Saksikan terus di Tusi Story. Tusi. Welcome back to Tusi Story, di mana ada Tusi, di situ ada story. Oke guys, di story kali ini aku akan membahas cerita kriminal tentang pembunuh berantai yang bernama Mikhail Popkov. Si Mikhail Popkov ini juga nggak pernah ketangkep selama beraksi dan dia nggak pernah gagal. Dan Mikhail Popkov hampir aja lolos dari perbuatan bejatnya karena dia adalah seorang polisi. Nah, daripada kalian penasaran sama cerita dari pembunuh berantai bejat ini, mendingan langsung aja kita mulai ceritanya. Tapi seperti biasa, untuk kalian yang belum subscribe channel aku, jangan lupa klik tombol subscribe dan juga nyalain notifikasinya biar kalian semua tahu kalau aku upload video baru. Now, let the story begin. Mikhail Popkov lahir di Angarsk, Rusia pada 7 Maret 1964. Dan semenjak Popkov kecil, ibunya nih adalah wanita yang suka mabuk dan juga suka nelantarin keluarganya. Jadi kayak ibunya suka pergi dari rumah untuk party sama teman-temannya, terus nggak peduli sama orang-orang rumah. Gak cuma itu aja guys, Popkov ini juga suka dipukulin dan dikasarin sama ibunya dari kecil. Maka dari itu dia tuh udah benci dan dendam banget sama ibunya ini. Dan karena hal itulah dia tumbuh dewasa dengan memiliki rasa dendam terhadap wanita-wanita yang punya perilaku mirip sama ibunya. Tapi di luar itu semua, di luar masalahnya dia, pas udah gede dia nih hidup seperti lelaki normal. Dia mempunyai pekerjaan yang bagus sebagai polisi dan dia juga memiliki keluarga yang sangat harmonis. Istrinya bernama Elena yang juga bekerja sebagai polisi dan dia punya satu anak perempuan yang bernama Ekaterina. Bahkan menurut istri dan anaknya, Popkov ini adalah seorang kepala rumah tangga yang sangat lovable dan juga sangat baik terhadap keluarganya. Di tahun 1992, Popkov curiga kalau istrinya selingkuh karena dia menemukan 2 kondom bekas pakai di tempat sampah rumahnya. Nah, dari sini nih dia udah mulai beranggapan dan menilai kalau istrinya sama kayak ibunya yang udah mulai mau menelantarkan keluarganya. Karena hal itulah dia jadi marah dan juga dendam sama istrinya. Tapi entah kenapa dia tuh kayak nggak bisa nyakitin istrinya. Makanya dia nyari wanita-wanita lain untuk melampiaskan dendamnya dia. Nah, target pembunuhannya nih guys adalah wanita-wanita yang baru aja keluar dari bar dalam keadaan mabuk dan terlihat seperti wanita-wanita yang udah memiliki keluarga dan kayak meninggalkan keluarganya di rumah untuk pergi pesta sama teman-temannya. Jadi nih dia bener-bener nyari wanita yang menurut dia wanita nggak baik-baik sama kayak ibunya. Jadi guys, waktu dia mau melakukan aksinya, dia keliling-keliling dulu nih pakai mobil patroli. Terus dia keliling kota buat nawarin tumpangan ke wanita-wanita yang baru aja pulang dari bar dan jalan kaki. Awalnya sih baik, dia bilang dia akan nganterin wanita-wanita ini pulang. Tapi waktu baru masuk dan diajak basa-basi, Popkov akan memberikan wanita-wanita ini 2 pilihan. Yang pertama, dianterin pulang, dan yang kedua, nemenin dia minum. Nah, kalau wanita ini pilih minum bareng si Popkov, Popkov langsung membawa wanita tersebut ke tempat terpencil dan langsung dikerjain sama dia. Wanita ini bakal diserang, diperkosa, lalu dibunuh. Sadisnya lagi, wanita ini akan dimutilasi. Karena menurut Popkov nih guys, wanita-wanita macam kayak gini adalah wanita-wanita yang perlu dimusnahkan dari muka bumi. Biar nggak terjadi lagi hal-hal menyeramkan kayak dia waktu kecil. Dan mostly cewek-cewek yang dibungkus sama dia adalah cewek-cewek yang iya-iya aja gitu. Diajak sama laki-laki tuh mau-mau aja. Apalagi kalau cewek-cewek ini mau diajak tidur bareng Popkov. Udahlah langsung sama Popkov, gitu. Tapi nih, nggak semua wanita yang dibungkus sama dia bakal dibunuh. Cewek-cewek yang memilih untuk langsung diantar pulang bakal langsung diantar ke rumahnya. Karena menurut Popkov, cewek-cewek ini adalah cewek-cewek yang takut berbuat aneh-aneh gitu. Jadi langsung dipulangin lah sama si Popkov. Sampai di tanggal 28 Oktober 1998, 2 wanita muda bernama Tatiana Martinova
dan Yulia Kuprikova ditemukan jasadnya dalam keadaan seperti habis disiksa, dan parahnya lagi, dua wanita muda ini dimutilasi. Usut punya usut guys, ternyata dua wanita ini habis nonton konser. Nah, pulangnya mereka nih mampir dulu ke bar buat minum-minum. Sialnya, keluar dari bar ditawarin lah sama si Popkov. Dan ternyata dua cewek ini adalah wanita-wanita yang menurut Popkov bukan wanita baik-baik. Langsunglah dihabisin sama Popkov sampai dimutilasi. Selanjutnya ditemukan lagi mayat dari seorang PSK. Nah, kalau kali ini kenapa dia membunuh PSK? Karena menurut dia, PSK juga bukan wanita baik-baik yang harus disapu bersih dari wilayah Siberia. Korban lain Popkov adalah guru musik anaknya sendiri yang dia temukan malam-malam keluar dari bar. Terus, waktu anaknya diminta uang duka untuk gurunya, Popkov dengan senang hati memberikan anaknya uang duka yang lumayan banyak. Dan ada kasus lain nih yang lebih sadis. Popkov membunuh dua wanita, Maria Lizina dan Lilia Paskovsaya. Waktu habis ngebunuh dua wanita ini, ternyata ID card polisinya Popkov jatuh dan ketinggalan di KP. Di TKP. Di TKP. Nah, karena dia panik, dia langsung balik lagi ke TKP dan ngeliat ada satu korban yang ternyata masih hidup. Langsung dia ngambil cangkul, dihabisin wanita itu. Gila, sadis banget. Udah setelah itu, aksinya Popkov masih terus berlanjut dan aksinya nih nggak pernah ketahuan dan nggak pernah gagal. Dalam 18 tahun, banyak jasad wanita yang ditemukan di wilayah Angarsk dan Irkutsk Oblast. Nah, beberapa dari jasad wanita itu juga udah termutilasi. Tapi polisi nggak pernah menemukan petunjuk valid untuk menemukan siapa si pelaku. Dan pelakunya nih juga jago banget gitu ngilangin petunjuk dan ngilangin bukti-bukti. Ya iyalah orang polisi, jadi dia tahu gimana cara-cara menghilangkan bukti-bukti pembunuhan yang udah dia perbuat. Terus ya guys, ternyata korban-korbannya ini nggak cuma banyak yang dimutilasi aja, tapi banyak juga yang ditusuk beratus-ratus kali, jantungnya ada yang hilang, dan ada wanita yang punya bekas gigitan juga. Sampai-sampai para polisi ini menjuluki pembunuhnya dengan sebutan werewolf. Nah, katanya nih guys, kalau ada pembunuh yang tetap menyiksa korbannya walaupun korbannya nih udah mati, kayak nusuk berkali-kali dan juga ngegigit-gigit korbannya, itu tandanya memang pelakunya benar-benar memiliki dendam terhadap masa lalunya. Jadi dia melakukan aksinya nih sebagai pelampiasan dendam-dendam yang dia punya gitu. Svetlana Mishavichus adalah seorang wanita yang beruntung karena dia berhasil selamat dari terkaman werewolf. Pada saat itu, Svetlana berusia 17 tahun dan sama seperti yang lainnya, Svetlana ini ditawarkan untuk dianterin pulang sama Popkov. Tapi dia malah dibawa ke hutan dan kepalanya dijedotin ke pohon. Keesokan harinya, Svetlana ditemukan telanjang dan udah dikira mati. Makanya dia akhirnya dibawa ke kamar mayat. Taunya, Svetlana bangun karena dia merasa kedinginan dan dia mendapati dirinya di dalam kamar mayat itu. Nah, pas keadaannya Svetlana ini udah mulai stabil, polisi mulai menginterogasi dia dengan menanyakan siapa pelakunya. Svetlana bilang kalau pelakunya adalah seorang polisi. Terus ditunjukin foto-foto polisi nih, dan waktu ditunjukin foto Popkov, dia langsung mengatakan, iya dia pelakunya. Tapi ternyata guys, Popkov tetap nggak bisa ditangkap. Karena istrinya nih ngasih alibi yang sangat bisa dipercaya sama polisi lain. Dia bilang waktu kejadian itu terjadi, Popkov nih lagi di rumah sama dia. Jadi kayak polisi percaya aja karena si istrinya juga polisi. Jadi ya gimana sih, sama-sama polisi berarti sama-sama percaya lah. Nah, setelah kejadian itu, kesehatannya Svetlana menurun. Dia mengalami kerusakan otak, dia juga jadi memiliki trauma yang besar di hidupnya. Dan Svetlana memiliki penyakit sifilis, yaitu penyakit menular seksual yang ternyata ditularin sama Popkov. Jadi ternyata guys, Svetlana ini sebelum diperkosa sama Popkov tuh seorang virgin, seorang perawan. Wah, kasian banget sih Svetlana. Dan bener aja guys, Popkov nih punya penyakit sifilis dari korban lain sebelum Svetlana dan yang pasti udah dibunuh sama dia.
Tahun 1998, Popkov keluar dari polisi dan dia menjadi security di Angarsk Oil and Chemical Camp. Dan aksinya tetap berlanjut kira-kira 2 tahun sampai dia dinyatakan impoten karena penyakit sifilisnya. Dan sejak itu, kasus Mikhail Popkov tidak terpecahkan sampai tahun 2012. Pada tahun 2012, polisi baru bisa mengungkap adanya kesamaan jejak ban mobil dari setiap TKP-TKP jasad wanita yang ditemukan, yaitu mobil Lada Niva 4x4 yang pada saat itu memang dipakai sama polisi-polisi di daerah Siberia. Nah, karena udah ketahuan nih kalau itu adalah mobil polisi, akhirnya dilakukanlah penyelidikan terhadap polisi. Dilakukan pengambilan sampel DNA dari 3.500 polisi dan mantan polisi termasuk Popkov untuk disamakan dengan DNA yang ada di jasad-jasad para korban. Tapi agak aneh nih sama polisi Rusia. Kenapa baru 2012 mereka nyamain DNA dan kenapa baru 2012 juga mereka tahu ada kesamaan jejak mobil? Nah, akhirnya muncullah jawaban dari pengerucutan 3.500 sampel DNA polisi dan mantan polisi menuju ke sampel DNA Popkov. Dan dia ditangkap di rumahnya pada 23 Juni 2012. Semua orang di dekatnya nggak ada yang percaya kalau Popkov adalah pembunuh. Keluarganya, istri, anak, bahkan teman-teman kerjanya. Karena selama karirnya Popkov sebagai polisi, dia adalah seorang polisi yang dipercaya, yang baik dan juga cepat tanggap. Bahkan Popkov juga mengakui kalau dia memiliki 2 kehidupan yang berbeda. Yang pertama adalah kehidupan yang dipercayai sama teman-temannya dan juga keluarganya, kalau dia adalah seorang polisi yang sangat baik dan juga seorang kepala rumah tangga yang lovable. Yang kedua, kehidupannya sebagai pembunuh, sebagai werewolf. Setelah ditangkap, akhirnya Popkov pun diinterogasi dan ditanya, berapa jumlah korban yang udah dibunuh? Popkov cuma bilang, saya tidak tahu, saya tidak menghitung korban-korban saya. Dan akhirnya pada 2015, Popkov dihukum atas 22 pembunuhan dan dia diberikan hukuman seumur hidup. 2 tahun kemudian, polisi menuduh Popkov atas 59 pembunuhan lainnya. Dan di persidangan keduanya tahun 2018, Popkov mengakui 56 pembunuhan lagi dari 59 kasus tersebut. Jadi, total kasus pembunuhannya Popkov ini ada 78, guys. Wah, gila sih. Dan dari sidang yang kedua, Popkov mendapatkan hukuman seumur hidup lagi. Jadi dia mendapatkan double life sentence. Wanita korbannya Popkov berusia 17-50 tahun dan wanita-wanita yang dia temukan di wilayah Angarsk dan Irkutsk, Rusia dari tahun 1992 sampai 2010. Jadi setelah Popkov nih impoten, dia masih melanjutkan aksinya, guys. Ternyata demi menyapu bersih wanita-wanita bejat yang ada di pikirannya sendiri. Setelah diberikan 2 kali hukuman seumur hidup, Popkov nih menyesali perbuatannya. Ya kali, nyesel sama perbuatannya selama 18 tahun. Emang yang namanya penyesalan nggak pernah ada di depan. Kalau di depan namanya DP. Dan Popkov berharap Rusia nih memiliki hukuman mati daripada dia harus menjalani hukuman seumur hidup 2 kali. Karena Rusia telah menghapuskan hukuman mati pada tahun 1996. Jadi hukuman terberat adalah hukuman seumur hidup. Oke guys, itulah tadi cerita kali ini tentang pembunuh berantai Mikhail Popkov. Sumpah aku aja emosi ya dengar ceritanya si Popkov nih. Nah, kalau menurut kalian apakah cerita dari Mikhail Popkov nih sadis atau enggak? Langsung aja komen di bawah ini. Nah, segitu dulu tuh story untuk kali ini. Terima kasih untuk kalian yang udah nonton. Dan kalau kalian suka sama video ini, boleh banget langsung di-share ke teman-teman kalian. Kalau kalian juga mau nonton video lain yang gak kalah menegangkan dan gak kalah seru, langsung aja diklik video selanjutnya. Jangan lupa like video ini dan juga subscribe channel aku. Tusi pamit, see you guys on the next video and bye!